Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana kebakaran terjadi di salah satu rumah warga di Komplek Kehutanan Bogor, Jawa Barat. Banyaknya oli bekas di dalam ruangan membuat api cepat membesar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah di Kompleks Kehutanan Kelurahan Bondongan, Bogor, Jawa Barat. Selain rumah, 2 unit motor yang berada di dalam rumah ikut terbakar. Banyaknya oli bekas di dalam ruangan membuat api cepat membesar. Api dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Belakang, sama itu nyala api, udah kelihatan nyala api. Terus? Jadi panik, misalkan di belakang, Iya. langsung saya tarik keluar, soalnya bahaya kan, kok api nyala nanti di luar. Dugaan sementara menurut saksi ada letupan dari kabel di ruang tengah. Jadi kemungkinan dari korsleting listrik. Ada 2 unit motor yang hangus terbakar di dalam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kali ini karena penghuni rumah telah menyelamatkan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pasca disahkan oleh DPR, unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI masih terjadi di berbagai daerah, pemirsa. Di Medan, Sumatera Utara, saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat di depan gedung DPRD tidak terhindarkan. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh. Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi, puluhan massa menaiki meja paripurna dan merusak sejumlah fasilitas. Massa menuntut dibatalkannya Undang-Undang TNI dan RUU Polri. Aksi anarkis ini mengundang kecaman dari pihak DPRD Kota Bekasi yang telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Kita semua saat ini Kota Bekasi ketika menerima aspirasi damai-damai saja, tidak anarkis. Tapi kemarin kita sayangkan terjadi perusakan-perusakan, tentunya merusak aset negara. Apa yang menjadikan kalian kembali di sini? Mahasiswa Indonesia. Kericuhan penolakan Undang-Undang TNI juga terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Pemantang Siantar mendobrak masuk gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Mereka mengaku mendobrak akibat 1 jam berorasi dan tak ada satupun anggota dewan yang menanggapi. Situasi semakin memanas saat mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan kembali menggelar orasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi.
Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya, untuk mengungkap kasus ini 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Badik, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang wanita ditemukan di tepi jalan di Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, korban merupakan jurnalis media online. Hingga saat ini kematian korban pun masih dalam penyelidikan polisi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Dan Anda pemirsa dapat temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan tentunya cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Antania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Duka mendalam menyelimuti dunia jurnalis di Kalimantan Selatan. Korban merupakan jurnalis media online bernama Juwita yang bertugas di wilayah Kota Banjarbaru, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuh korban ditemukan tergeletak di jalan kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, namun tidak ditemukan luka. Ironisnya, barang pribadi korban seperti tas dan telepon genggam tidak ditemukan, namun motor korban berada di lokasi kejadian. Kejanggalan kematian wartawati ini masih diselidiki pihak kepolisian, dan pihaknya akan bekerja dengan maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Untuk saksi-saksi sudah, kita ada periksa 4 saksi. Ada berapa banyak, Pak? 4 saksi yang TKP. Ya, nanti kita kembangkan lagi. Ada bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain, nanti kita akan sampaikan. Berdasarkan pernyataan sikap itu, Aji tentu saja menuntut kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin dan bekerja profesional dan membuka kasus ini seterang benerangnya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ditutup-tutup. Jurnalis di Kalimantan Selatan akan berkolaborasi dalam mengungkap fakta sebagai nilai sosial. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan.